Dan untuk membahas bersama bagaimana perkembangan negosiasi Apple dan juga Kemenperin sudah hadir di studio juru bicara Kementerian Perindustrian, Bapak Febri Henry. Selamat pagi, Pak Febri. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi. Kabar saya baik. Selamat pagi, Mbak Meggy. Iya, salam sehat ya Pak. Langsung saja ya, kita ingin melihat kembali ini Wakil Presiden Kebijakan Global Apple, Nick Eman, pada 7 Januari 2025 sudah datang ke Indonesia dan juga berdiskusi negosiasi dengan Kemenperin. Apa saja Pak poin-poin negosiasinya dan sampai saat ini seperti apa perkembangan negosiasinya? Iya, kami apresiasi pihak Apple, petinggi Apple sudah datang pada Kemenperin negosiasi dengan kami. Dan pada tanggal 7 Januari yang lalu itu negosiasi sudah berlangsung di kantor Kementerian Perindustrian. Saya sendiri juga bagian dari tim negosiasi. Dalam negosiasi itu Apple menyampaikan proposal mereka. Di dalam proposal mereka itu ada 3 isu. Pertama soal pelunasan utang investasi mereka sebesar 10 juta US dollar. Yang kedua soal mereka memilih skema 3 dari 3 skema yang kita siapkan untuk produk HKT, yakni pengembangan inovasi. Dan yang ketiga soal pembangunan pabrik AirTag Apple di Batam senilai 1 miliar US dollar. Dari 3 isu itu 2 diantara sebenarnya sangat disampaikan sangat berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, dan soal yang ketiga investasi pabrik AirTag sebesar 1 miliar US dollar di Batam itu sebenarnya ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Untuk yang poin pertama, pelunasan utang investasi itu karena Apple masih punya utang investasi pada periode 2020-2023 sebesar 1 miliar US dollar, dan kemarin mereka sudah menyampaikan bagaimana mereka melunasi utang itu, sudah menyediakan uangnya begitu, dan beberapa invoice sudah mereka siapkan. Dan dari kami merespon bahwa kami akan menyiapkan pihak ketiga untuk mengakses pelunasan utang tersebut. Kan perlu dilihat untuk apa uang 10 juta dolar dipakai dan bukti-bukti penggunaannya seperti apa. Dan itu itu deal pertama. Itu deal. Nah, yang kedua soal proposal Apple yang agar iPhone 16 ini diberi sertifikat TKDN, mereka memilih skema 3, pengembangan inovasi. Ya. Nah, mereka menyampaikan bahwa mereka mengajukan angka untuk program tersebut, investasinya, dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan tetap melakukan pendidikan pelatihan, kemudian menambah sebuah Apple Academy baru di Bali, dan itu yang mereka sampaikan. Dan periode proposal yang untuk yang kedua itu, yang skema 3 itu untuk 2023 sampai 2026, sampai mereka bisa produksi pabrik AirTag-nya itu. Nah, terkait dengan itu kami meresponnya untuk yang kedua ini, skema 3, bahwa angka yang mereka sampaikan itu kecil, meskipun itu sudah comply dengan Permenperin 29 2017, tapi kami menilai itu kecil. Kami kemudian menyampaikan harusnya angkanya 6 kali lebih besar dari yang mereka sampaikan itu. 6 kali itu sekitar total? Kami belum bisa sampaikan itu berapa, ya. Dan kemudian kami minta mereka tidak hanya pada pendidikan dan pelatihan, ya, SDM di 3 atau 4 Apple Academy itu, tapi juga mereka melakukan penelitian dan pengembangan, research and development. Baik Pak, tadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya, kalau misalnya saya hitung dalam hati itu 6 kali 1 miliar dolar itu kira-kira 6 miliar dolar Amerika Serikat. Oh bukan itu, 6 miliar dolar itu yang ketiga itu. Ini yang kedua, proposal yang skema 3 itu angkanya tidak sebesar itu. Saya tidak bisa menyampaikan berapa angkanya, cuman mereka mengajukan angka dan kami meresponnya 6 kali lebih besar dari itu. Baik, nanti kita akan tunggu angkanya berapa ya Pak. Baik, apakah Kemenperin dan juga BKPM
memandang investasi Apple terkait dengan pabrik AirTag yang senilai 1 miliar dolar atau 16 triliun rupiah ini secara berbeda atau setuju sepakat, Pak? Iya, jadi AirTag ini kan aksesoris produk Apple dari iPhone. Produk utama mereka kan iPhone, dan iPhone itu punya banyak perangkat yang terhubung dengan dia, yang punya akses khusus pada iPhone, dan kemudian itu merupakan sebuah sistem yang tertutup. Nah, bagi kami TKDN iPhone dengan TKDN AirTag itu berbeda. Jadi kalau seandainya mereka membangun fasilitas produksi untuk AirTag, kemudian ada produknya berupa AirTag itu bisa dapat TKDN. Tapi TKDN AirTag tidak bisa berkorelasi atau berhubungan dengan TKDN iPhone. Nah, sebenarnya kan untuk agar mereka bisa berjualan iPhone 16 series dan selanjutnya, itu yang mereka harus punya itu adalah TKDN iPhone, bukan TKDN AirTag. Jadi itu kenapa Pak Menteri kami, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pak Agus Gumiwang, mengatakan bahwa meski mereka membangun pabrik AirTag yang mulai berproduksi tahun 2026, itu tidak bisa dikompensasi menjadi TKDN iPhone. Baik, Gitu. kalau misalnya kita melihat merek perbanding lain ya Pak, seperti ada Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lainnya telah berhasil memenuhi persyaratan TKDN dengan berbagai strategi. Nah, apakah ini juga menjadi alasan kenapa pembangunan pabrik AirTag ini tidak dapat menjadi langkah awal yang dipertimbangkan untuk memberikan izin edar pada iPhone 16 dan juga produk serupa lainnya? Iya betul, jadi ketika kami mengcounter tadi, ketika saya menyampaikan angka yang 6 kali lebih besar dari yang diajukan pada skema 3 oleh Apple, itu kan ada 6 pertimbangan kami. Pertama soal bahwa harus berkeadilan investasi Apple di India, di Vietnam, di Cina, dengan di Indonesia. Kemudian berkeadilan dengan semua produsen HKT di Indonesia. Kemudian juga penciptaan nilai tambah dan pendapatan negara kalau Apple kemudian berinvestasi di sini. Kemudian yang paling penting itu adalah job creation, penciptaan lapangan kerja baru bagi Indonesia. Kemudian yang kelima adalah soal sales, penjualan Apple di Indonesia untuk 2023 sampai 2024 itu sampai senilai 50 triliun rupiah lebih. Ya. Dan yang terakhir, karena tadi yang soal pertama bahwa Apple rupanya kan belum comply dengan Permen Perin 29 2017, sehingga kami menjatuhkan sanksi. Ya, karena ada utang investasi 10 juta. Kami menjatuhkan sanksi, tapi sanksinya berupa mereka harus menaikkan nilai proposal mereka yang 2023 2026 tadi. Jadi itu kenapa kemudian kami menyampaikan sebuah nilai angka yang 6 kali lebih besar daripada angka yang disampaikan oleh Apple di dalam proposal mereka untuk skema 3. Bukannya 1 miliar US dollar tadi ya Mbak, tapi untuk skema 3. Gitu. Nah, itu kemudian yang belum deal. Ketika kami sampaikan angkanya 6 kali lebih besar, Apple mengatakan kami harus berkonsultasi dulu dengan markas kami. Baik Pak, jadi kami sepertinya tinggal satu poin ini ya Pak, yang belum mendapatkan... Betul. Itu yang membuat negosiasi kemarin belum deal. Tapi kan untuk yang poin pertama utang 10 juta itu sudah selesai. Baik. Ya. Tapi 10 juta utang 10 juta US dollar itu juga belum menjamin mereka iPhone 16 mendapatkan sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN itu kalau seandainya soal proposal mereka yang soal skema 3 tadi itu sudah kita sepakati. Gitu. Baik, Pak Febri, tadi Anda juga sudah menyebut beberapa negara tetangga ya. Kalau misalnya kita lihat nilai investasi di Vietnam ini sekitar 256 triliun rupiah, lalu di India sekitar 23,8 triliun rupiah. Lalu kalau misalnya kita lihat Malaysia, ini Apple bersama dengan perusahaan teknologi lainnya seperti Google dan juga Microsoft telah investasi 67,8 triliun rupiah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang pasar domestiknya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Kenapa Apple tidak mau memenuhi syarat-syarat dari Kemenperin? Kami tidak tahu ya apa alasan Apple, tapi ketika kami sampaikan kalian harus bangun fasilitas produksi untuk smartphone di sini.
Pabrik HKT itu. Pabrik HKT-nya, bukan pabrik aksesoris. Ya, mereka mengatakan bahwa butuh waktu. Bukannya mereka tidak mau, butuh waktu. Nah, dalam transisi menuju sampai bisa produksi itu, baru kemudian mereka menyampaikan proposal terkait dengan skema 3, membangun pusat inovasi itu. Yang saat ini dalam bentuknya masih Apple Academy yang mengadakan pendidikan pelatihan. Tapi terkait dengan proposal Apple yang 1 miliar US dollar, kami juga menyampaikan bahwa komponen ekspor, nilai ekspor kalau nanti mereka produksi terus produk mereka diekspor, terus ada nilai ekspornya atau juga kemudian mereka beli bahan baku, itu tidak masuk dalam capex. Kan kalau seandainya itu dimasukkan dalam capex, itu kan dengan mudah mereka mencapai investasi 1 miliar US dollar. Kami mengatakan dengan tegas bahwa angka 1 miliar US dollar itu, ya, meskipun itu juga menurut kami belum cukup belum cukup besar, harus bisa lebih besar dari itu juga harus hanya untuk tanah, bangunan, dan beli mesin. Komponen ekspor dan komponen pembelian bahan baku jangan dimasukkan dalam komponen capex itu. Itu kami pertegas kemarin kepada pihak Apple. Begitu. Baik, Pak Febri, apakah Kemenperin juga sudah menegaskan kenapa Apple tidak memilih membangun pabrik HKT? Karena jika merek lain, tadi kita juga sudah sebut ya beberapa merek lain yang bisa memenuhi syarat TKDN, seharusnya Apple juga tidak ada masalah ataupun pertanyaan terkait dengan rantai pasok ataupun vendor-vendor dari Indonesia. Iya, jadi produsen HKT yang lain sudah ada yang membangun fasilitas produksi HKT di Indonesia. Dan produk mereka sebagian ketika dihitung skor TKDN-nya itu bahkan bisa sampai di atas 40%. Dan mereka investasi juga dengan jumlah yang besar. Ya, bahkan mereka juga melakukan research and development. Jadi kemudian kami pikir juga ketika Apple berinvestasi ke Vietnam, yang membangun ekosistem global supply chain Apple di Vietnam, itu kan juga Apple. Mereka yang bawa banyak pemasok-pemasok, vendor-vendor itu ke Vietnam. Jadi Apple dulu yang memulai begitu. Jadi kalau sekarang misalnya kita dikatakan bahwa Indonesia belum siap ekosistem, ya iya belum siap karena memang Apple belum bawa. Tapi kalau Apple bawa ke Indonesia, ya semuanya akan siap. Dan tidak ada, menurut kami tidak ada kesulitan yang signifikan untuk membangun ekosistem produksi Apple di Indonesia. Kenapa mereka memilih Vietnam dengan angka nilai investasi yang sangat besar, bukan Indonesia? Kalau misalnya kita lihat dari Indonesia sendiri, pasar domestik, lalu kita lihat geopolitik, geografi kita, semuanya sangat strategis begitu Pak. Kenapa bukan Indonesia? Kenapa ke Vietnam? Dan kalau menurut kami sih ada banyak alasan. Dan salah satunya soal geopolitik waktu itu. Bahwa ada perang dagang antara China dan Amerika. Dan Apple kan punya fasilitas produksi yang banyak, investasi di Cina yang banyak. Nah, karena ada perang dagang di situ, kemudian salah satunya, ini menurut kami ya, dugaan kami, mereka bangun fasilitas di Vietnam. Kebetulan kan Vietnam kan dekat secara geografis dengan Cina, dan kemudian Vietnam kalau misalkan kemudian mengekspor ke Amerika atau ke Eropa, itu mereka produk-produk mereka dikenakan dengan biaya masuk yang lebih murah. Gitu. Mungkin itu, tapi mungkin sebaiknya pertanyaan itu diajukan kepada pihak Apple. Iya, mungkin boleh ditekankan juga Pak nanti untuk selanjutnya, negosiasi selanjutnya, apakah sudah ada jadwal Pak dengan pihak Apple? Kami sudah menyampaikan hal itu kepada pihak Apple bahwa kalian kenapa berinvestasi sebesar itu di India, di Vietnam, ini kami juga punya yang sama, begitu. Apa masalahnya dengan kami? Begitu. Kalian juga harus bisa sama, dan itu yang tadi kami sampaikan, berkeadilan itu. Nah, untuk kapan lagi akan ada pertemuan negosiasi, kami masih pada proses menunggu. Itu tergantung pada pihak Apple, pada petinggi-petinggi Apple di Amerika Serikat. Bagi kami, ya itu tergantung mereka. Kalau ingin mereka ingin cepat bisa berjualan di Indonesia, ya cepat selesaikan negosiasi proposal untuk skema 3 ini. Seharusnya cepat ya, soalnya iPhone 16 dan 17 ini sepertinya juga sudah mau keluar lagi ya Pak. Baik Pak Febri, ini skema terburuk jika Apple akhirnya memutuskan untuk tidak meluncurkan iPhone 16 dan juga produk-produk lainnya di Indonesia. Apa langkah pemerintah untuk mengelola kekecewaan konsumen dan mempertahankan kepercayaan perusahaan multinasional terhadap pasar Indonesia Pak? Iya, kami memahami bahwa banyak
konsumen produk Apple di Indonesia. Tapi ketahuilah bahwa kami melakukan negosiasi seperti ini karena ingin menjaga martabat bangsa. Dan kami memiliki prinsip ketika bernegosiasi, dan kami berusaha untuk mengedepankan regulasi yang ada di Indonesia. Dan kita meminta agar memang perusahaan multinasional untuk bisa mematuhi, comply dengan regulasi yang ada di Indonesia. Mohon dipahami bahwa kepentingan kami cuma agar Apple bisa berinvestasi di sini, dan investasinya benar-benar berinvestasi di capex gitu, dan itu bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Kalau banyak orang Indonesia yang bekerja di bagian produksi Apple atau di bagian dari pemasok Apple, itu kan juga bisa akan menciptakan lapangan kerja yang baru, pendapatan rumah tangga yang banyak, dan kemudian itu juga bisa meningkatkan daya beli. Kalau bagi pemerintah Apple berinvestasi di Indonesia, itu akan sangat menguntungkan, baik itu persepsi iklim investasi di Indonesia, tapi juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu Pak Prabowo dan Gibran mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 8% di masa kepemimpinannya nanti, di akhir masa kepemimpinan pada tahun 2028. Dan itu bisa dicapai dengan investasi baru, terutama investasi baru di manufaktur. Karena itulah yang akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Baik, terakhir Pak, ini banyak sekali perusahaan multinasional yang sebenarnya rebutan begitu ya, ingin masuk dan juga investasi di Indonesia. Bukan hanya dari geografis kita yang sangat menguntungkan, lalu daya beli, lalu juga tentunya pasar domestik kita ini yang sangat besar. Ditambah data-data dan juga populasi kita juga sangat besar Pak. Mungkin imbauan untuk Apple Pak, terakhir Pak. Ya, kami meminta pada pihak Apple, ya silahkan dipertimbangkan dan pahami prinsip dan regulasi kami, bahwa kami pemerintah Indonesia mewakili rakyat Indonesia ingin agar kita Indonesia menjadi tempat yang menguntungkan untuk berbisnis, dan kita ingin agar ada investasi langsung berupa manufaktur iPhone di Indonesia, dan itu kita harapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Hanya itu saja ya. Kalau kami sekarang sampai pada stasiun TV seperti ini, kita sampaikan itu bagian dari transparansi kami dalam negosiasi, bahwa kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali kepentingan bangsa, menjaga harga diri bangsa, dan juga untuk menciptakan lapangan kerja. Baik, semoga ada win-win solution untuk rakyat Indonesia dan juga Apple. Terima kasih Pak Febri Henry sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Baik, terima kasih.